Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahra dengan NIM 236250084. Saya akan menjelaskan codingan saya dari tugas PBO. Langsung saja yang pertama, kelas metode objek. Nah, di sini ada codingan yang bisa dilihat outputnya. Yang pertama itu kelas yang bernama mobil, mendefinisikan kelas mobil, memiliki properti private S roda yang nilainya 4. Kemudian properti private hanya dapat diakses dari dalam kelas tersebut. Memiliki metode private function jalan yang hanya dapat dipanggil dari dalam kelas mobil itu sendiri. Kemudian yang kedua, metode public function jumlah roda. Metode ini mencetak teks jumlah roda diikuti dengan nilai properti S roda yang adalah 4. Properti S roda diakses menggunakan dis roda karena metode ini berada dalam kelas yang sama. Kemudian metode public function, aktifkan jalan. Metode ini memanggil metode jalan yang bersifat private dari dalam kelas yang sama, mobil. Ketika metode aktifkan jalan dipanggil, maka teks mobil berjalan akan dicetak. Kelas mobil tersebut mendemonstrasikan penggunaan properti dan metode dalam PHP, serta perbedaan akses private untuk jalan dan roda serta public untuk jumlah roda dan aktifkan jalan. Baik, saya akan melanjutkan inheritance atau pewarisan. 1. Kelas buah, properti protected nama dan protected warna. Konstruktor, konstruk menerima 2 parameter, nama dan warna, untuk menginisialisasi properti nama dan warna. Metode getInfo, mengembalikan informasi umum tentang buah dengan menggunakan nilai dari properti nama dan warna. Kemudian kelas apel extends buah, properti tambahan private, jenis. Konstruktor, konstruk menerima 2 parameter, jenis dan warna, dan menggunakan parent konstruk untuk memanggil konstruktor dari kelas buah dengan nilai apel untuk properti nama. Kemudian metode getInfo, override method getInfo dari kelas buah untuk mengembalikan informasi yang lebih spesifik tentang apel, termasuk jenis dan warna. Kemudian yang ketiga, kelas pisang extends buah, properti tambahan private panjang, konstruktor menerima 1 parameter panjang dan menggunakan parent konstruk untuk mengambil konstruktor dari kelas buah dengan nilai pisang untuk properti nama dan kuning untuk properti warna. Kemudian metode getInfo, override method getInfo dari kelas buah untuk mengembalikan informasi yang khusus untuk pisang termasuk panjang dan warna. Ini adalah hasilnya. Tampilkan kelas apel yang di-inherit
inherit dari kelas buah. Ini adalah sebuah apel jenis Red Delicious warna merah. Tampilkan kelas pisang yang di-inherit dari kelas buah. Ini adalah sebuah pisang panjang 20 cm warna kuning. Baik, saya akan lanjutkan di bagian polymerhism. Mengacu pada kemampuan objek untuk memanggil metode yang sama dengan cara yang sama meskipun objeknya berbeda kelas. Ini mencangkup konsep overriding dan overloading sebagai cara untuk mencapai polymorphism. Jadi saya akan menjelaskan overloading dan overriding setelah abstraksi. Sebelum itu saya akan menjelaskan magic method. Magic method yang pertama, konstruk. Metode ini adalah konstruktor kelas yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dibuat. Kemudian menerima dua parameter, nama dan umur yang digunakan untuk menginisialisasi properti nama dan umur dari objek. Kemudian mencetak pesan ke layar yang menunjukkan objek telah dibuat dengan nama dan umur yang diberikan. Kemudian yang kedua, metode toString. Magic method toString digunakan untuk mengubah objek menjadi string ketika objek tersebut diwakili dalam konteks string, misalnya dengan menggunakan echo atau dalam operasi string. Kemudian mengembalikan string yang berisi informasi tentang nama dan umur dari objek. Kemudian yang ketiga, method getProperty. Magic method get dipanggil ketika mencoba untuk mengakses properti yang tidak ada atau tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Kemudian menerima satu parameter sProperty yang merupakan nama properti yang dicoba diakses. Kemudian mencetak pesan ke layar yang memberitahukan bahwa properti yang diminta tidak ada atau tidak dapat diakses dan mengembalikan null. Jadi ini hasilnya membuat sekaligus langsung memanggil magic method konstruk objek telah dibuat. Nama Pram, umur 20, memanggil toString nama Pram, umur 20, memanggil get karena properti alamat tidak ada, mencoba mengakses properti alamat yang tidak ada atau tidak dapat diakses. Baik, saya akan melanjutkan di bagian abstraksi. Yang pertama, abstrak kelas vehicle. Kelas ini dideklarasikan sebagai kelas abstrak menggunakan kata kunci abstrak. Kemudian memiliki satu metode abstrak yaitu start_engine yang tidak memiliki implementasi di dalam kelas vehicle, tetapi harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Kemudian memiliki satu metode non-abstrak yaitu describe yang memberikan deskripsi umum bahwa ini adalah sebuah kendaraan. Kemudian yang kedua, kelas car extend vehicle. Kelas car merupakan turunan dari kelas vehicle. Kemudian memiliki dua properti private S-make dan private S-model untuk mempresentasikan merek dan model mobil. Kemudian memiliki konstruktor konstruk yang menerima dua parameter S-make dan S-model untuk menginisialisasi properti-properti tersebut. Kemudian mengimplementasikan metode abstrak start_engine dari kelas vehicle.
dengan mengembalikan string yang menyatakan bahwa mesin mobil tersebut dinyalakan dengan merek dan model yang sesuai. Kemudian, memiliki metode getDetails untuk mendapatkan informasi lengkap tentang mobil yang mengembalikan string yang menyatakan bahwa ini adalah mobil dengan merek dan model tertentu. Baiklah, ini adalah hasilnya. Memanggil metode getDetails, ini adalah mobil Toyota Avanza. Memanggil metode startEngine, mesin dari Toyota Avanza dinyalakan. Memanggil metode describe dari parent, ini adalah sebuah kendaraan. Baik, selanjutnya yaitu overriding, di mana kelas animal memiliki dua metode public. MakeSound mengembalikan string sound generic animal sound. Metode ini memberikan suara umum untuk hewan-hewan pada umumnya. Kemudian describe mengembalikan string this is a animal. Metode ini memberikan deskripsi umum bahwa ini adalah sebuah hewan. Kemudian kelas cat extend animal. Cat adalah subkelas dari animal, artinya cat mewarisi semua properti dan metode yang didefinisikan di animal. Kemudian override metode MakeSound mengganti implementasi metode MakeSound yang ada di animal dengan implementasi baru di sini. MakeSound mengembalikan string meow yang merupakan suara khas dari kucing. Kemudian override metode describe mengganti implementasi metode describe yang ada di animal describe. Di cat mengembalikan string di this is a cat yang merupakan deskripsi khusus bahwa ini adalah seekor kucing. Dan ini adalah hasilnya. Memanggil metode describe dari kelas animal di this is an animal. Memanggil metode MakeSound dari kelas animal some generic animal sound. Memanggil metode describe dari kelas cat yang telah di-overriding. This is a cat. Memanggil metode MakeSound dari kelas cat yang telah di-overriding meow. Kemudian masuk ke overloading. Yang pertama, kelas MakeOperation. Method call S6 as argument magic method call dipanggil ketika mencoba memanggil metode yang tidak didefinisikan secara langsung di dalam kelas MakeOperation. Menerima dua parameter, S6 nama metode yang dicoba dipanggil, S argumen array yang berisi argumen yang diberikan dalam pemanggil metode. Kemudian memeriksa jika S6 adalah ADD jika jumlah argumen S argumen adalah dua panggil metode add to numbers dengan argumen pertama dan kedua. Jika jumlah argumen adalah 3, panggil metode add three numbers dengan argumen pertama, kedua, dan ketiga. Jika S-name bukan ADD atau jumlah argumen tidak sesuai dengan pengecualian that method call expansion dengan pesan bahwa metode yang dipanggil tidak ada. Kemudian private method add to number SA, SB, dan add three number SA, SB, SC. Kemudian method add to numbers menerima dua parameter SA dan SB dan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua parameter tersebut. Kemudian method add three numbers menerima tiga parameter SA, SB, dan SC dan mengembalikan hasil penjumlahan dari ketiga parameter tersebut. Dan ini hasilnya, memanggil metode call dengan menggunakan ADD dengan dua argumen
3. Memanggil metode call dengan menggunakan ADD dengan 3 argumen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.